Ini bohong. Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Yang saya sampaikan. Apa Anda tetap bertahan saya bohong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu tanggal 14 April 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tadi baru saja dilangsungkan sidang kelanjutan kasusnya Muhammad Rizik Syihab, di mana pada sidang tadi dipertemukan antara saksi Wali Kota Bogor dan Muhammad Rizik Syihab. Dan pemandangan yang kita lihat, Muhammad Rizik Syihab nampak mencecar, membantah, bahkan kalau menurut saya sudah mempresur Wali Kota Bogor Bima Arya. Dan ini adalah sudah menjadi gaya dan menjadi karakternya Muhammad Rizik Syihab, sehingga yang kita saksikan dalam sidang itu bukan lagi sebuah pemandangan bahwa hakim cukup untuk mendengarkan beberapa pihak yang dimintai keterangan, tapi seolah hakim mempertontonkan bagaimana Muhammad Rizik Syihab mendebat, mempresur Wali Kota Bima Arya secara sangat bebas. Jadi kalau menurut saya sih ini tidak perlu terjadi, gitu ya. Karena yang diperlukan adalah keterangan dari masing-masing pihak. Soal diterima atau tidak nanti hakim kan bisa menilai, memutuskan sesuai dengan data dan fakta yang ada, sehingga tidak perlu membiarkan seolah-olah terjadi perdebatan dan pergulatan yang seru di situ. Kan itu tidak diperlukan. Karena persoalan karakter, bisa berbicara keras itu kan karakter masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan fakta dan bukti hukum yang diperlukan oleh hakim. Oleh karena itu saya agak menyesalkan mengapa hal itu dibiarkan, dan itu adalah pertunjukan yang tidak baik. Ini kalau terus-menerus itu bisa berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Kalau Wali Kota Bima Arya kebetulan punya karakter yang sama seperti Muhammad Rizik Syihab, tidak terima dicecar, ditohok seperti itu, kemudian membalas hal yang sama dengan suara keras yang sama, kemudian saling emosional dan pada gilirannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saling lempar kursi misalkan, siapa yang salah? Karena diberikan ruangan, diberikan kesempatan perdebatan yang tidak sehat mengalir bebas, kan cukup dengan bukti dan fakta yang ada. Toh tidak ada gunanya di situ saksi atau terdakwa berani seolah-olah menunjukkan kemenangan dalam sebuah perdebatan. Yang lebih penting adalah alat bukti, fakta, data, dan hukum yang lain. Oke, tidak perlu lama-lama kita lihat seperti apakah aksi dari teatrikal dalam tanda petik Muhammad Rizik Syihab mencecar dan menuding-nuding Wali Kota Bogor Bima Arya. Bagaimana disiapkan dengan Kompas TV. Anda mengatakan di sini sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis Saudara Rizik atau Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Ya. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan kalau ada orang ETG saja ditanya Anda COVID, dijawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini. Tadi waktu awal sidang hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar sesuai persepsi Anda. Nah begitu juga saya, pada saat saya mengatakan, saya nggak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan saya merasa bugar, saya merasa
saya gugat, alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Majelis hakim yang Nah, ini mulia, dikatakan bohong, di mana bohongnya? majelis mohon kali ini supaya prolognya jangan panjang. Artinya Kadang-kadang diperlukan panjang, manakala yang tidak paham. biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini, Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik ya saudara saksi, saudara bisa mengerti pertanyaan terdakwa Habib Rizik. Penyidik menanyakan kepada saya, ya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Habib Rizik, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Menyampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Tentu konteks. Berarti jawaban saudara di BAP benar. Benar itu. Kenapa? Itu sudah Justru ngaku sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, Baik. ada OTG. Beliau kan kepala satgas, Ya. majelis hakim. Ya, baik. Kepala satgas. Kalau ada orang OTG, Ya. tanya Anda sehat, dia bilang sehat. Kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu. Nah, kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Itu Yang saya apa sampaikan, Anda tetap bertahan saya bohong? Itu saja pertanyaan yang saya saya kepada Anda. sampaikan penyidik Saudara saksi sebentar, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya tetap bahwa Tetap bahwa saya bohong. insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap saya bohong. Tolong Ini majelis, sesuai dengan ini. jangan ditekan. Ini kalimatnya, jangan saya katakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya. Mohon maaf majelis. terdakwa ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Saudara berbohong, jadi tidak bisa dibiarkan. Nah, kita melihat kan sama-sama menilai. Ini kalau semakin terus diberikan panggung, diberikan ruangan, disiarkan live, disaksikan oleh masyarakat Indonesia secara luas, sama saja kita sedang memberikan kesempatan kepada Muhammad Rizik Syihab, pimpinan ormas terlarang di tanah air ini, mengungkapkan kemarahan dan mempengaruhi para pendukungnya di luar sana. Menurut saya ini negatif dan tidak perlu untuk diteruskan. Menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.